Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wasta'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam itu secara menyeluruh dan jangan ikuti bisikan-bisikan setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Maha benar Allah yang Maha Agung. Pemirsa dimanapun bisa mendengarkan dan menonton video kita ini, kembali kita bertemu dalam pembahasan strategi setan dalam mempengaruhi manusia. Kali ini kita bahas tentang akhlak. Sebagaimana kita pahami bahwa setan itu akan mencari temannya sebanyak-banyaknya nanti untuk tinggal bersamanya dalam neraka. Maka itu dia merusak manusia itu. Salah satu bidang yang dia rusak adalah bidang akhlak. Strategi setan dalam bidang akhlak ini, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pertama, dia menghiasi perbuatan-perbuatan buruk sehingga orang merasa perbuatan buruknya itu adalah perbuatan yang biasa. Perbuatan buruknya itu hal yang lumrah dan dia tidak merasa berada dalam perbuatan-perbuatan maksiat. Seorang wanita tidak merasa salah ketika dia membuka auratnya. Seorang perempuan mengumbar auratnya tidak menjadi masalah bagi dia. Padahal itu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan dalam Islam, tapi setan menghiasi itu semua sehingga dia tidak merasa melanggar agamanya. Ada anak-anak muda yang mabuk, yang minum, malah merasa hebat dengan perbuatan yang dia lakukan. Mabuk-mabukkan itu satu yang hebat, yang berwibawa. Kadang-kadang bercampur laki-laki dan perempuan, bergoyang-goyang, dan itu tidak menjadi aib. Itu seolah-olah hal yang lumrah dan sudah biasa. Kalau bahasa sekarangnya laba itu lo kini zamannya. Begitu setan itu luar biasa mempengaruhi manusia sehingga sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk, malah kadang-kadang pesta yang seharusnya walimatul urs aulim walau bizatin, berwalimahlah walaupun dengan satu ekor domba. Walimah itu adalah sunnah, tapi dihiasi dengan perbuatan-perbuatan yang dosa, apakah itu musik-musik, apakah itu bermabukkan, kadang-kadang juga ada yang berjudi di tempat-tempat pesta perkawinan. Dan itu menjadi lumrah dan itu menjadi hal biasa karena setan menghiasi perbuatan buruk itu seolah-olah itu dibungkus dengan bungkusan yang halal, bungkusan yang baik, padahal seluruh agama, judi, mabuk, bercampur laki-laki dan perempuan dalam satu tempat, terbuka aurat, dan itu adalah bagian dari perbuatan-perbuatan yang fahsya, tetapi oleh setan itu dihiasi
sehingga seolah-olah itu hal yang biasa. Pemirsa yang dimuliakan, begitulah cara setan mempoles akhlak buruk seolah-olah itu menjadi baik. Yang kedua, setan itu memalingkan hati manusia. Memalingkan hati manusia dari tempat-tempat ibadah ke tempat-tempat yang tidak ada nilai ibadah di situ, tapi ramai. Makanya kalau kita lihat tempat-tempat wisata bisa ramai, tempat hiburan bisa ramai, tapi kalau tempat ibadah ternyata itu sepi. Kadang-kadang berinfak terasa berat, tapi di waktu ke mall, ke minimarket, ke supermarket, kalau ke masjid uang 100.000 terasa besar. Tapi kalau ke mall uang 100.000 terasa kecil. Padahal sesungguhnya simpanan kita adalah yang 100.000 ke masjid itu. Tapi perasaan kita luar biasa. Kadang-kadang kita dipalingkan. Mau membantu orang lain dipalingkan dengan cara-cara yang luar biasa. Maka itu dalam langkah-langkah setan sehingga kita tidak berminat dan tidak bersemangat untuk mempersiapkan hari depan kita di akhirat. Dengan ibadah-ibadah, tetapi kita sibuk dengan kehidupan dunia. Ini yang ketiga, pemirsa yang dimuliakan, yang perlu kita cemaskan juga adalah menakut-nakuti manusia. Setan itu membisikkan dalam diri kita rasa-rasa takut, rasa cemas. Kalau sering bersedekah, takut akan kekurangan hartanya. Kalau dia nyatakan kebenaran, takut kehilangan jabatan, kehilangan pangkat. Jika dia tegakkan hukum, dia takut dia akan hilang jabatannya, pangkatnya, kedudukannya, sehingga dia tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Karena dia takut resiko. Nah, takut resiko itulah yang ditanamkan oleh setan sehingga dia muncul dalam dirinya untuk mengamankan posisinya sehingga tidak bisa dia menyampaikan kebenaran. Dia takut hilang jabatannya, dia takut masuk penjara, dia takut miskin. Inilah cara-cara setan sehingga orang tidak mampu menegakkan yang ma'ruf dan menghentikan perbuatan yang mungkar. Padahal wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Tapi setan menghiaskan ketakutan-ketakutan dan kecemasan-kecemasan itu. Dia tidak mau mengambil risiko. Kenapa? Karena dia takut hilang jabatannya, dia takut hilang pangkatnya, dia takut hilang kedudukannya, malah dia akan takut miskin. Pemirsa yang dimuliakan, pada abad yang ke-14 di Paris, Prancis pernah diterbitkan sebuah buku saku tentang 6 butir wasiat setan. Jadi ada 6 butir wasiat setan kepada manusia. Yang pertama kata setan, janganlah kamu memberi kecuali ada imbalan. Kalau dia mau berbagi, dia berpikir apa yang akan saya dapatkan setelah ini. Makanya dia tidak mau berbagi kecuali di dapil dia sendiri. Dia mau bersedekah kalau di tempat pemilihan dia. Kalau di luar pemilihan dia tidak mau. Kenapa? Karena yang dicarinya apa imbalan setelah ini? Suara. Kadang dia mau berbagi, lalu selfie, berfoto, sehingga dia sedekahnya tidak berapa, tapi gemanya luar biasa. Karena ada yang diharapnya di situ. Kadang ada juga orang yang bersedekah kepada anak yatim, lalu diusapnya kepalanya, apa katanya, doakan bapak ya supaya sukses, supaya hartanya bertambah. Dia mau berbagi dengan anak yatim itu dengan harapan doa anak-anak yatim itu menjadikan dia sukses. Padahal Allah mengatakan wa ma umiru, dia tidak diperintah illa liya'budullah mukhlishina lahuddin,
Nah, setan membisikkan, silakan kamu berbagi, ya kan? Tapi harus ada imbalannya. Sekurang-kurangnya imbalan doa. Maka itu murnikan, fokuskan, ya. Di waktu setan membisikkan jangan berbagi kecuali ada imbalan, maka di waktu itu sebenarnya kita sedang dipengaruhi oleh setan. Maka imbalan yang kita harap itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti urusan dunia juga akan diberikan oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kata setan, beri perhatian penuhlah kepada dirimu. Ngapa pula orang lain yang kita perhatikan? Jadi kita fokus bagaimana kita sukses, kita hebat, kita kaya, kita berpangkat, tidak peduli pada orang lain. Inilah cara setan membisikkan kepada manusia, perhatikan penuh pada dirimu, kapan perlu jangan perhatikan keluargamu, tidak perhatikan tetanggamu, tapi perhatikanlah dirimu. Bagaimana engkau bisa sukses? Kadang-kadang kesuksesan kita karena membuat orang lain gagal. Kita naik, membuat orang lain jatuh. Kita mendapat, tapi membuat orang lain kehilangan. Seharusnya kita memperhatikan diri kita dan juga memperhatikan keluarga orang lain sehingga tidak terambil hak orang lain oleh kita. Tapi setan membisikkan, berilah perhatian penuh kepada dirimu dan jangan peduli kepada orang lain. Makanya banyak orang setelah dapat pangkat dia tidak peduli lagi pada orang lain. Setelah dia kaya dan tidak peduli kepada orang lain. Di waktu dia punya jabatan dia berubah. Kenapa? Setan membisikkan supaya dia memperhatikan dirinya sendiri. Ini yang kedua. Pemirsa yang dimuliakan, yang ketiga bisikan setan itu, strategi setan itu wasiatnya adalah beri makan, penuhi kebutuhanmu dan jangan ajak orang lain. Makanlah untuk dirimu. Kadang-kadang bermacam-macam makanan yang kita makan, kita tidak peduli kepada orang lain. Kadang-kadang sedang kita makan enak, datang orang meminta-minta, merasa terganggu kita. Karena ada orang yang meminta-minta itu. Dan kita tidak mau berbagi kepada orang lain. Makanlah sendiri dan jangan ajak orang lain. Padahal sebenarnya makanan untuk satu orang bisa berkah di waktu kita ajak orang lain. Dia cukup. Satu orang bisa cukup untuk 2 orang. Makanan untuk 2 orang bisa cukup untuk 3 orang. Makanan 3 orang bisa cukup untuk orang yang keempat. Begitulah keberkahan di waktu kita mau berbagi dengan orang lain. Tapi setan membisikkan, makanlah sendiri, jangan ajak orang lain. Pemirsa yang dimuliakan, yang keempat, apa yang dibisikkan oleh setan kepada kita, bersikap kikirlah. Ada orang kaya kadang-kadang untuk dirinya saja dia kikir. Sekali waktu Buya Hamka pernah menceritakan, ada orang kaya, hartanya sudah banyak, kekayaannya sudah banyak, tapi kemana-mana dia jalan kaki. Dia tidak mau beli mobil, dia tidak mau beli kendaraan. Jalan kaki kemana-mana, pegang payung hitam, bertungkat-tungkat, padahal uangnya udah miliaran. Tetapi anaknya menikmati. Anaknya yang beli mobil mewah, beli mobil BMW, Ferrari. Lalu ada orang bertanya, wahai bapak, kenapa bapak tidak beli mobil? Kenapa masih jalan kaki kemana-mana? Apa jawabnya? Saya ini anak orang miskin, makanya kemana-mana saya jalan. Anak saya yang beli mobil mewah itu, dia anak orang kaya. Jadi saya ini anak orang miskin, maka tetap juga saya menikmati seperti ini. Tidak mau dia untuk menikmati, untuk menyenangkan dirinya sendiri, dan tidak mau. Ya kan? Nah, maka dari itu, pemirsa yang dimuliakan, terhadap dirinya sendiri, dia masih kikir, dia masih pelit, apalagi untuk orang lain. Kenapa? Karena bisikan yang kelima dari setan itu adalah simpanlah hartamu, simpanlah pakaianmu, simpanlah makananmu. Kapan perlu, yang bekas pun
Yang sisa pun disimpan, jangan berbagi dengan orang lain. Maka itu banyak orang sekarang ini pakaian-pakaian bekasnya penuh lemarinya. Padahal sudah 10 tahun tidak dipakai-pakai. Dia tidak mau berbagi dengan orang lain. Pemirsa, coba periksa lemari-lemari kita. Apa masih ada enggak pakaian-pakaian kita yang 10 tahun yang lampau yang kita beli, enggak muat lagi tapi masih bagus, kita simpan selalu, kita simpan terus. Baunnya pun sudah beda, warnanya sudah beda juga, kita tidak mau berbagi dengan orang lain. Karena apa? Bisikan setan, simpan saya dulu, simpan dulu, simpan dulu, nanti ada juga manfaatnya. Walaupun sudah bertahun-tahun tidak kita pakai, kita tidak mau berbagi dengan orang lain. Pemirsa yang dimuliakan, saya ingin ceritakan sedikit. Ada suatu budaya di Australia yang bagus kita contoh. Di waktu dia punya peralatan rumah tangga yang dia tidak bisa pakai lagi, atau dia punya pakaian yang bagus, yang masih baik, tapi dia tidak bisa manfaatkan, mungkin ada yang kecil atau yang longgar, lalu ditaruh di depan rumahnya. Kemudian dibuat tulisan, "You can take it." Anda bisa ambil. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Jika tidak ada juga orang mengambilnya, maka itu akan dibawa ke tong sampah, kemudian dibuang. Artinya, pakaian, peralatan rumah tangganya, mainan-mainan anak-anaknya yang masih bagus, itu dibagikan kepada orang lain yang mau mengambilnya. Nah, kita kadang-kadang simpan, nanti masih ada manfaatnya. Nanti masih ada manfaatnya. Kadang-kadang lemari kita sudah penuh dengan pakaian-pakaian yang sudah 10 tahun, 15 tahun tidak kita pakai. Maka itulah bisikan setan, simpanlah makananmu, simpanlah pakaian bekasmu, jangan berikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Rasanya begitu hebat bisikan setan itu kepada manusia, sehingga penuhlah lemari kita dengan pakaian-pakaian, di rumah kita mainan-mainan, alat-alat rumah tangga yang sebenarnya kita tidak bisa manfaatkan, tapi banyak orang lain yang bisa manfaatkan. Kita tidak mau membaginya. Pemirsa yang dimuliakan, yang terakhir, apa bisikan setan kepada manusia, yakni tumpuklah hartamu dengan dalam tumpukan-tumpukan yang lain, kumpul selalu. Kadang-kadang mohon maaf pemirsa yang terhormat, kita menikmati harta aja tidak bisa. Kadang-kadang uangnya saja nggak kita lihat, harta kita tidak kita lihat. Kadang-kadang dia langsung ke rekening saja, angka-angkanya saja yang kita lihat. Bagaimana menikmatinya? Kenapa? Dalam pikiran kita menumpuk, tumpuk selalu, kumpul selalu, sehingga kita menghitung-hitung angka-angka saja selalu. Kenapa? Karena setan membisikkan supaya kita menumpuk dan menumpuk, mengumpul dan mengumpul. Kadang-kadang jangankan menikmati harta, melihat saja harta itu kita tidak bisa. Kenapa? Karena dalam pikiran kita hanya menambah dan menambah. Pemirsa yang dimuliakan, inilah bentuk-bentuk bisikan setan yang halus kepada manusia, yang kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita sebenarnya sekarang ini sedang dipengaruhi oleh setan. Kenapa? Karena umur bertambah, jatah hidup di dunia ini berkurang, sementara waktu amal ibadah kita masih kurang dan masih jauh. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini ada manfaatnya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.